Ya, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah PD order 2 yang non-homogen, dimana kalau kemarin di homogen ada bentuknya Y aksen ditambah PX Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan RX. Kalau kemarin di homogen, RX-nya ini sama dengan 0, sehingga dia homogen. RX 0 homogen. Tapi ketika Rx tidak sama dengan 0, maka dia akan menjadi non-homogen. Maka PD tersebut non-homogen gitu. Untuk solusinya sebenarnya hampir sama, cuma kita harus menambah langkah gitu ya. Untuk solusinya sebenarnya Y, di mana Y adalah solusi, adalah YH ditambah YP. YH sendiri adalah solusi basis PD saat homogen. Jadi YH ini adalah solusi homogennya atau solusi basisnya. Jadi tetap kita hitung dulu solusi homogennya, lalu kita tambahkan dengan YP. Di mana YP itu adalah solusi partikular tambahan. Jadi kalau dia homogen aja, dia cukup berhenti di YH saja. Tapi ketika dia partikular, dia harus ditambahkan YP. Yang mana kita juga harus mencari dan menghitung nilai YP itu sendiri. Sehingga langkah penyelesaiannya adalah pertama cari dan hitung solusi basisnya. Jadi dimisalkan dia homogen atau Rx-nya sama dengan 0. Yang nomor 2 adalah cari solusi partikularnya sesuai tabel. Tabelnya ini bentuk fx-nya ini, fx di sini yang dimaksud fx adalah bentuk Rx sebenarnya. Ini bentuk nih ya. Bentuk YP atau solusi partikularnya. Kita pilih yang mana sesuai dengan fx-nya, sesuai dengan Rx-nya. Jadi harus disamakan bentuknya dengan Rx. Ketika pertanyaannya adalah ketika kita tidak punya apa yang sesuai di sini, berarti memang kita harus mencari sendiri dengan namanya variasi parameter. Metodenya kalau tidak ada di tabel ini dengan variasi parameter, tapi untuk perkuliahan kali ini saya nggak akan masuk ke variasi parameter, jadi saya akan bervariasi di bentuk YP yang ada di tabel ini saja. Sebagai contoh pertama adalah selesaikan PD order 2 berikut, di mana PD-nya adalah Y double aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat minus X. Yang pertama kita harus cari solusi homogen, di mana solusi homogen berarti langsung kita cari persamaan karakteristiknya atau auxiliary equation-nya. Itu kita akan punya R kuadrat dikurangi 3R ditambah 2 akan sama dengan 0. Saya hanya mengganti Y aksen jadi R kuadrat, Y double aksen jadi Y kuadrat, Y aksen jadi R pangkat 1, Y jadi R pangkat 0. Sehingga kita punya di sini, karena determinannya lebih dari 0, teman-teman sudah tahu cara menghitung determinan dari rumus ABC. Kalau ini berarti kita dapat akarnya, akar real beda. Nggak perlu pakai ABC, teman-teman juga sudah tahu akar ini adalah R-2 dan R-1 sama dengan 0, sehingga akarnya adalah R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1. Atau boleh kalau mau dibalik, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2 juga boleh. Sehingga kita akan punya YH-nya atau solusi homogennya, nilainya disesuaikan dengan penghitungan solusi homogen di video sebelumnya. YH-nya adalah C1 dikali E pangkat R1X ditambah C2 dikali E pangkat R2X. Sehingga nilainya adalah C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat X. Ini adalah solusi homogen. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi heterogen, solusi partikular. Yang kedua adalah
cari dan hitung YP, di mana YP merupakan solusi partikular. Kita akan mencari YP yang bentuknya sama seperti di sini. Rx-nya kita tahu adalah E pangkat minus X. Nih, ini adalah Rx-nya. Rx-nya. Maka kita cari yang di sini yang memiliki bentuk sama seperti E pangkat minus X, yang mana adalah ini. Berarti kita akan punya E pangkat minus X gitu ya. Karena dia sama-sama minus X, maka E pangkat minus X cuma di depannya kita kasih A. Sehingga kita punya YP sama dengan A dikali E pangkat minus X. Gitu. YP-nya adalah ini, A pangkat minus X. Lalu kita turunkan sekali YP aksen, kita akan punya minus A dikali E pangkat minus X. Cuma pangkatnya aja turun ke depan, E pangkat minus X-nya tetap. Sementara YP aksen akan sama dengan pangkatnya lagi turun ke depan, berarti jadi A lagi. A pangkat E pangkat minus X. A dikali E pangkat minus X. Kita punya PD adalah Y double aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat minus X. Untuk mencari solusi partikular, ini semua kita substitusikan semua ke sana. Berarti jadinya YP double aksen dikurangi 3YP aksen ditambah 2YP sama dengan E pangkat minus X. Sehingga kita akan punya nilainya YP adalah A dikali E pangkat minus X dikurangi 3 dikali minus A dikali E pangkat minus X ditambah 2 dikali A dikali E pangkat minus X sama dengan E pangkat minus X. Di sini bisa kita gabungin A-nya kita keluarin. Ini A-nya adalah 1, yang ini A-nya adalah 3, yang ini A-nya adalah 2. Berarti kita punya 6A dikali E pangkat minus X sama dengan E pangkat minus X. Berarti kita tahu 6A sama dengan 1, nilai A-nya sama dengan 1/6. Dari sini kita tahu maka YP-nya adalah A dikali E pangkat minus X, di mana A-nya adalah 1/6, sehingga menjadi 1/6 dikali E pangkat minus X. Sehingga solusi akhirnya, solusi untuk PD di atas adalah Y sama dengan YH-nya dulu, YH-nya adalah yang ini, C1 E pangkat 2X, C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X ditambah dengan YP-nya. YP-nya adalah 1/6 E pangkat minus X. Jadi yang ini adalah solusi homogennya, yang ini adalah solusi partikularnya. Begitu caranya menyelesaikan PD orde 2 non homogen. Bisa jadi nanti di sini ada initial value problem atau MNA, masalah nilai awal. Maka teman-teman harus mencari C1, C2-nya ini nilainya berapa. Jika tidak diketahui, maka jawaban cukup sampai di sini. Sekian, contoh soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Terima kasih.